Tuhan yang kekasih, ibadah pada hari Minggu ini kita khususkan dengan pengakuan demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara-saudara. Amin. Ibu Trida dengan teman-teman Komisi Musik Gereja akan memandu ibadah pada saat ini dan nama Tuhan akan terus dipermuliakan. Dipersilahkan. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah Minggu hari ini. Siapakah yang boleh naik ke hadirat-Mu ya Tuhan? Siapakah yang boleh menghampiri tahta-Mu yang maha mulia? Dia orang yang mau merendahkan dirinya di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau maha kudus. Aku menyembah-Mu. Aku memuji-Mu. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, ku masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah
Puji syukur untuk Tuhan kita yang Maha Kudus. Saudara yang terkasih, kita akan mendengarkan hukum kasih yang akan diambilkan dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita yakin dan percaya bahwa kita belum bisa melakukan hukum kasih ini di dalam kehidupan kita. Tapi kita percaya kita punya Tuhan dan kita punya teladan untuk mengasihi sesama. Mengasihi Yesus.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kita juga akan mendengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah diambilkan dari 1 Korintus 15 ayat 57. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Petunjuk hidup baru diambilkan dari 1 Korintus 15 ayat 58. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, demikian firman Tuhan di dalam berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Mari kita terima berita anugerah dan petunjuk hidup baru dengan memuji nama Tuhan. Tak usah ku takut. Mari semakin dalam kita memasuki hadirat Tuhan. Menjagaku. Tak usah ku cemas, tak usah ku bimbang. Yesus lihatku. Tak usah ku susah.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sudah saatnya kita akan mengaturkan persembahan untuk Tuhan. Kita akan memberikan yang menjadi bagian Tuhan sebagai landasan untuk kita mempersembahkan persembahan untuk Tuhan. Akan diambilkan dari 1 Korintus 6 ayat 20. Demikianlah firman Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian firman Tuhan untuk melandasi kita mempersembahkan persembahan untuk Tuhan hari ini. Kita akan memuji nama Tuhan, berkat tercurah. Berkat akan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Kita akan berdoa syafaat dan juga berdoa untuk persembahan ini. Marilah kita bersama-sama, kita akan menaikkan doa pada malam hari ini. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah, Allah yang maha agung dan Allah yang maha mulia. Begitu besar kasih-Mu pada kami ya Tuhan, sehingga pada saat ini kami boleh datang bersama-sama menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucapkan puji syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan pada kami, sehingga pada saat ini kami boleh beribadah di tempat ini dengan rasa sukacita penuh Tuhan ya di dalam hati kami. Bapa di dalam surga, pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya apa yang sudah kami naikkan, kiranya berkenan di hati Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan, kami merasakan kehadirat-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan pimpin kebaktian dari awal hingga akhir nanti dengan selamat. Roh Kudus senantiasa menyertai kami, memimpin kami, sehingga kebaktian pada saat ini yang kami lakukan tidak sia-sia Tuhan, tetapi dapat berguna bagi kami sebagai dasar kehidupan kami selanjutnya. Bapa di dalam surga, saat ini kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah melayani Engkau. Kiranya Tuhan berkati di setiap kehidupannya pribadi Tuhan. Tak kekurangan sesuatu apapun di dalam kehidupannya. Semakin hari di dalam pelayanan semakin dewasa, sehingga kami yang bersama-sama melayani Engkau, kiranya Engkau Roh Kudus sendiri yang akan membakar setiap hati pribadi kami Tuhan, sehingga pelayanan kami semakin hari semakin sempurna. Biarlah kasih yang Tuhan sudah taruh di dalam hati kami tidak hanya di dalam mulut kami, tetapi kami mampu melakukan Tuhan, di mana kami sebagai anak-anak-Mu, di mana kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Terima kasih Tuhan,
Biarlah hikmat dan kebijaksanaan senantiasa menaungi di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Bapa di dalam surga, pada saat ini Tuhan, kami berdoa khususnya untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami pergumulan. Banyak sekali pergumulan yang sedang dihadapinya Tuhan. Engkau tahu apa yang saat ini dirasakan. Biarlah setiap permasalahan yang dihadapinya Tuhan, Tuhan berikan satu kemampuan sehingga mampu melewati setiap permasalahan-permasalahan yang saat ini sedang dihadapinya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberikan satu kemenangan yang luar biasa, dan mujizat itu akan terjadi di setiap anak-anak-Mu. Biarlah Roh Kudus senantiasa membimbing kami sehingga kebenaran-kebenaran senantiasa dipegang oleh hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu saat ini yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta kami, biarlah kami mampu memahaminya dan kami mampu menerima Roh Kudus sendiri yang akan memberikan pengertian, pemahaman firman-Mu pada saat ini. Dan saat ini Tuhan, kami sudah memberikan apa yang sudah kami terima di dalam kehidupan kami. Biarlah persembahan yang tidak seimbang ini dengan apa pemberian dari-Mu, biarlah Tuhan terima dengan penuh kasih. Terima kasih Tuhan. Dan untuk kebaktian selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sudah saatnya kita akan menerima siraman rohani. Kita akan siapkan hati dan jiwa kita untuk menerima firman Tuhan hari ini. Kita akan memuji nama Tuhan, Engkaulah perisaiku. Saudaraku, mari kita siapkan diri kita untuk menerima berkat Tuhan, untuk menerima firman Tuhan hari ini. Masuk lebih dalam lagi, melalui lagu ini kita sampai bersama-sama. Jiwaku
Engkau sendiri yang sudah memilih kami. Memang aku tak bisa memilih kapan badai datang dalam hidup kami. Tapi kepada siapa kami kami hanya memandang dan memilih salib. Karena akhirnya kami tahu di atas salib itu mati untuk kami. Engkau mati untuk kami saja sanggup, ya Allah. Dan sekarang kami percaya. Sekarang kami percaya. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya. Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci pada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi
terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecahkan roti. Demikian saudara-saudara, sabda Tuhan dari kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 28 sampai 35 kita dengarkan. Kita akan berbahagia tentunya ketika setiap kali sabda Tuhan yang kita dengarkan, kita renung-renungkan, masuk dalam ruangan batin kita, dan kita wujud nyatakan dalam hidup seharian. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman tim variatif yang sudah melayani ibadah pada hari ini. Tuhan memberkati. Dan apa yang sudah dilayankan bersama dengan teman-teman di tim musik dan teman-teman di sound system, tim multimedia tentu diberkati Tuhan dan tidak pernah sia-sia. Saudara, bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing pada hari Minggu ini kita masih harus beribadah bersama dengan keluarga. Itu wujud kepatuhan kita kepada Allah melalui pemerintah yang sudah membuat aturan-aturan agar kondisi segera dapat dikendalikan. Kita harus menjadi contoh, menjadi teladan, dan kita turut mendukung upaya pemerintah sehingga situasi yang sedang terjadi segera dapat dipulihkan. Kita meyakini bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar, dan kita meyakini campur tangan Tuhan akan menolong kita ikut ambil bagian di dalam proses yang dikerjakan oleh keluarga besar bangsa Indonesia bahkan di dunia ini. Saudara, sabda Tuhan dari kitab Injil Lukas pasal 24 sudah sering kita dengarkan. Sering kita renung-renungkan juga untuk kisah Kleopas dan temannya yang mengambil keputusan untuk pulang, untuk meninggalkan Yerusalem. Mereka dalam kitab Injil Lukas pasal 24 mulai ayat 13 itu Kleopas dan temannya pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Itu keterangan dari kitab Injil Lukas pasal 24. Sebuah perjalanan yang melelahkan. Lelah fisik mereka, lelah batin mereka, mereka penat, mereka berjalan dalam suasana keputusasaan, dan mereka berjalan siang menuju petang. Agaknya kitab Injil Lukas tidak menjelaskan mereka ke arah petang, arah gelap. Mereka dalam suasana yang keletihan. Mereka dalam suasana yang membutuhkan kekuatan agar mereka kembali dalam kehidupan yang masih diliputi oleh ketakutan-ketakutan karena peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang pada waktu itu masih dirasakan sebagai sebuah peristiwa saja, sebagai berita, tapi bukan menjadi sebuah daya. Dan dalam kelelahan itu mereka disapa oleh Tuhan Yesus. Tuhan berjalan bersama-sama dengan mereka, meskipun dalam bagian-bagian awal di perikop kita sudah sering belajar, mereka tidak menyadari ada Tuhan yang berjalan dengan mereka. Berbincang-bincang, bercakap-cakap, toh menjadi bukti bahwa Allah menyertai setiap kelelahan. Allah menyertai setiap keletihan batin yang oleh kitab Injil Lukas diwakili oleh Kleopas dan temannya, kelelahan mereka. Dan akhirnya di dalam ayat yang kita baca tadi, mereka sudah mendekati kampung yang dituju dan mereka
mengajak Tuhan untuk singgah. Ini tradisi Yahudi. Ketika bersama-sama dengan orang asing dan sudah hampir petang, mereka punya kewajiban untuk mengajak tinggal serta. Tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Di momentum itu Tuhan berkenan untuk melawat mereka. Tuhan tidak melewati mereka, tapi Tuhan melawat mereka. Dalam kelelahan, dalam keletihan, dalam kepenatan, Tuhan Yesus duduk makan dengan mereka. Tradisi makan dalam hidup orang Yahudi menjadi tradisi yang dilakukan keseharian, makan bersama. Dan dalam situasi kelelahan berjalan jauh, Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti, diberkati dan akhirnya memberikan kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Dan mereka merenung-renungkan langkah demi langkah dari Yerusalem dan menyadari sesuatu yang berharga yang diabaikan agaknya. Mereka merasakan berkobar-kobar tapi mereka abaikan karena kelelahan, karena keletihan, kekecewaan yang amat dalam. Ada pengalaman kehilangan yang amat sangat karena Tuhan Yesus yang menjadi teladan, sosok yang menjadi pribadi yang dekat, matinya pun disalibkan, sebuah proses kematian yang sangat tragis pada waktu itu. Ketika Tuhan menyertai, mereka merasakan hati mereka berkobar-kobar, meluap-luap. Ada sesuatu yang mereka rasakan, sebuah kuasa yang begitu besar, tapi agaknya kalah oleh keletihan, kalah oleh kepenatan. Dan ketika Tuhan menerangkan bagian-bagian kitab suci, dan mereka disadarkan ketika mereka menerima roti yang diberkati Tuhan, mereka dicelikkan mata jasmaninya, mereka dicelikkan mata rohani. Nah, saudara, momentum ini menjadi satu momentum yang sangat dibutuhkan oleh Kleopas dan temannya, sekaligus momentum yang kita butuhkan pada saat ini. Betapa tidak, kita semua tak terhindarkan, kita mengakui berada dalam situasi yang sulit. Kita berada dalam sebuah situasi yang dipenuhi dengan kekhawatiran, ketakutan. Kita dipenuhi oleh ketegangan-ketegangan yang terus-menerus ada. Arah yang tidak menentu, mau berakhir kapan situasi COVID-19. Dan situasi yang kita alami seperti ini justru mendorong kita untuk segera mengambil keputusan. Situasi yang sulit, situasi yang dipenuhi dengan kepanikan, suasana kritis justru mendorong kita untuk mengambil sikap. Untuk mengambil sebuah keputusan. Harus berbuat apa? Sudah berbuat apa? Akan berbuat apa di tengah situasi yang pandemik ini? Ini menjadi sesuatu yang penting. Kita mau merespon dengan cara apa suasana yang sedang dialami oleh bagian besar dunia, bahkan di negara Indonesia, rumah bersama kita. Seperti para murid yang tinggal dalam sebuah ruangan, dalam sebuah rumah dan terkunci rapat, inilah rumah bersama kita saat ini. Rumah bersama kita di Indonesia. Kita dikunci ketakutan, kita dikunci oleh kelelahan, kita dikunci oleh ketidakpastian kapan akan berakhir. Rumah bersama kita di Indonesia yang informasi semakin sering kita dengarkan, jumlah yang positif, yang meninggal, pun juga kabar-kabar gembira yang disembuhkan. Kita senang ada yang disembuhkan. Tetapi toh kita harus mengambil satu sikap tertentu, merespon dengan cara apa kita menghadapi badai COVID-19 ini. Allah menghendaki kita mengambil sikap seperti apa? Allah mendorong kita untuk memiliki sikap seperti apa? Allah mengupayakan apa supaya kita siap untuk terus melangkah
di dalam suasana yang sedemikian rupa. Nah, saudara, momentum duduk makan, momentum ketenangan, momentum mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan, diberikan kepada Kleopas dan temannya adalah momentum ketenangan. Di tengah gemuruh dalam hati, di tengah kegalauan dalam batin, di tengah badai di ruang pikir dan ruang batin, murid-murid Yesus, teristimewa Kleopas dan temannya, Tuhan mengajak untuk tenang dalam peristiwa makan, menerima roti. Dalam momentum ketenangan itulah mereka dicelikkan untuk memiliki daya yang membuat mereka terus kembali ke Yerusalem. Jadi ada sesuatu peristiwa di mana mereka ditenangkan, teduhkan oleh Kristus dalam peristiwa diberi roti dan mereka memakannya. Mereka ingat akan janji Tuhan. Mereka kembali ingat ada sesuatu yang diabaikan, hati yang berkobar-kobar ternyata diabaikan waktu mereka berjalan. Bukankah hati kita berkobar-kobar? Ternyata sudah berkobar-kobar. Ketika sabda Tuhan diwartakan, diterangkan dengan sabda Tuhan Yesus. Dan ketenang teduhan itu membuat mereka kembali punya semangat, punya kegairahan untuk kembali ke Yerusalem yang semula ditinggalkan. Nah, saudara, inilah sesuatu yang agaknya menjadi penting bagi kita. Apa yang harus kita lakukan dalam suasana yang sekarang kita hadapi? Apa yang harus kita lakukan dalam ketegangan-ketegangan yang terus ada dalam kehidupan kita di zaman sekarang? Tuhan mengingatkan kita agar kita mengambil sikap tenang. Dan Tuhan berkarya agar kita memiliki ketenangan. Tenang menjadi sesuatu yang penting sekarang. Hati yang tenang, pikiran yang tenang, langkah-langkah yang tenang menjadi kebutuhan zaman sekarang. Betapa tidak? Situasi yang tak menentu ini tidak boleh membuat kita panik. Kita harus merespon dengan tenang, itu kehendak Tuhan. Bukankah di kitab-kitab Injil Tuhan Yesus pun mengajarkan murid-muridnya untuk tenang. Dalam peristiwa ketika ada badai, Tuhan bersabda, tenanglah, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kitab Injil Markus pasal 6 menerangkan dengan jelas, pun juga bagian-bagian yang berpadanan dengan bagian ini. Kitab Injil Matius 14 sama juga, tenanglah, tenanglah. Merespon badai, merespon prahara harus dengan ketenangan, itu kehendak Tuhan. Maka di tengah kegalauan dan gundah gulana hati Kleopas, Tuhan meneduhkan, menenangkan. Ada energi yang dibutuhkan Kleopas untuk kembali ke Yerusalem. Buah dari ketenangan adalah sebuah energi untuk kembali berkumpul dengan murid-murid yang lain. Nabi Yesaya mengingatkan akan pentingnya ketenangan. Nabi Yesaya mengingatkan ketenangan sebuah kebutuhan zaman sekarang. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15, bagian dari satu ayat yang panjang tapi ada itu kalimat yang jelas, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Jadi di mana kekuatan kita di dalam situasi yang tidak menentu ini, Tuhan mengingatkan kita dalam tinggal tenang dan percaya. Ini yang harus ada dalam hati kita sekarang, dalam pikiran kita sekarang. Dan Tuhan tahu persis ketenangan adalah kebutuhan kita. Seperti Kristus meneduhkan Kleopas dan temannya, kita meyakini hari-hari ini di rumah besar negara Indonesia
Allah akan membuat kita semua tenang dalam melangkah. Tenang dalam mengambil keputusan, tenang dalam mengambil pertimbangan. Kita meyakini ketenangan yang membuat pemerintah negara kita dengan cermat, menata dengan terukur. Kita berdoa agar ketenangan pikiran, ketenangan batin menguasai Bapak Presiden kita, sehingga dalam setiap kebijakan dikerjakan dengan tenang akan membuahkan hasil yang baik. Sebaik-baik persiapan kita, kalau kita panik tidak akan baik hasilnya. Ketenangan dibutuhkan dalam tinggal tenang dan percaya. Saya pikir Bapak Presiden kita sudah mencoba untuk lakukan itu, dan kita tampilan kami sudah cukup tenang. Dulu di depan mimbar berbicara sudah duduk di depan laptop, tenang, lebih santai lah, agar rakyat juga tenang. Ketika pemimpin panik, rakyat akan panik banget. Tuhan menolong para pemerintah negara kita untuk dalam ketenangan, kesejukan. Inilah sesungguhnya yang kita butuhkan, dan Allah meyakinkan kita kuasa kebangkitan Tuhan akan meneduh tenangkan batin kita. Ini kebutuhan kita. Ketegangan-ketegangan kita respon dengan ketenangan. Bukankah sekarang hampir di semua wilayah terjadi suasana yang diaduk-aduk emosinya? Peristiwa-peristiwa kriminalitas terjadi. Informasi-informasi membanjiri kita di malam hari, di pagi hari. Maka kita sekali lagi dikatakan tenang, tinggal tenang dan percaya, merespon semua. Dan saya pikir kita akrab dengan satu kalimat yang tidak jauh dari hidup kita. Harap tenang, ada ujian. Baik di tingkat sekolah dasar, tingkat yang lebih tinggi, ketika ada ujian pasti ada tulisan besar. Harap tenang, ada ujian. Dan ini pesan bagi kita semua. Harap tenang, sedang ada ujian. Ujian kehidupan. Maka mari kita menghadapi ketidakpastian, menghadapi ketegangan, menghadapi situasi yang dipenuhi oleh banyak persoalan ini. Sesuai dengan apa yang Tuhan karyakan bagi Kleopas dan temannya, kita pun akan merasakan ketenangan teduhan itu. Maka dalam keriuhan zaman, dalam gemuruh ombak yang terus mendera, waktu teduh jadi waktu yang penting. Kita mengambil waktu teduh, waktu tenang, dan di situ kita akan menimba kekuatan yang tiada batas, kekuatan dari Kristus yang menyertai kita seperti Kleopas kembali berkiprah. Kita akan terus berkiprah mengatasi segala sesuatu, dan ketenangan dari kuasa Paskah membekali kita melangkah dengan penuh kepastian. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Harap tenang, ada ujian kehidupan. Tuhan akan mampukan kita dengan kuasa kebangkitan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami hidup dalam rumah bersama kami di negara Indonesia. Kuasa-Mu, daya kebangkitan Kristus sangat kami butuhkan. Seperti daya kebangkitan Tuhan meneduhkan para murid, menenangkan Kleopas, kami pun diyakinkan ibadah ini akan menolong kami untuk semakin tenang di dalam menghadapi situasi. Kami ingin terus berharap kepada Allah, dan pengharapan kami tidak pernah sia-sia. Ini yang kami minta ya Tuhan. Kau tahu yang kami butuhkan, dan Tuhan berkarya penuh bagi kehidupan kami semua. Kami ingin terus berpikir dengan tenang, melangkah dengan tenang, mengambil keputusan dengan tenang di dalam kuasa-Mu saja. Setelah ibadah berakhir, kami akan beribadah dalam hidup keseharian kami. Biarlah sabda-Mu kami wujud nyatakan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, mohon ampun jika kami masih sering meragukan kuasa Allah. Padahal kuasa Allah tak terbatas. Allah
punya banyak cara menolong kami, Allah banyak cara memberkati kami, Allah punya banyak cara untuk membuka pintu-pintu jalan keluar. Dan kami tenang bersama dengan kami. Kami naikkan syukur kami dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan doa Bapa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, iman akan dipimpin oleh Bapak Heri Purwanto. Saudara-saudara terkasih, mari bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak-anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Setelah berkat nanti kita akan menyanyikan lagu yang sudah disiapkan oleh teman-teman dari Komisi Musik Gereja, Gembala Baik Bersuling dan Merdu. Arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara-saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Gembala Baik Bersuling dan Merdu. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang.
Tuhan Yesus memberkati.